Tapi meskipun begitu ya, ada juga sih peristiwa yang bikin saya takut. Kalau ini beneran saya takut. Jadi ceritanya itu sawah di depan rumah saya kan udah lama nggak ditanami, sudah dipanen tapi belum ditanami, dan alang-alangnya tuh tinggi sekali. Dan suatu hari yang pemilik sawahnya itu nyuruh orang buat motong alang-alang yang tumbuh di sana dengan mesin rumput ya. Dan kebetulan halaman saya juga rumputnya perlu dipotong. Jadi kan saya minta tolong sama orang itu, Pak tolong dong sekalian rumput di halaman saya dipotong. Nah, dan dia ngerjain itu nggak lama ya, paling 10 menit atau 15 menit ya, karena halamannya kecil kan. Nah, dia udah selesai motong rumput, saya bayar dan dia pergi lagi. Jadi udah oke, nggak masalah. Nah setelah itu sorenya teman saya datang. Teman saya yang saya ceritain tadi kan, dia tinggalnya itu nggak terlalu jauh lah, kira-kira sekitar 300-400 meter dari rumah saya. Nah dia datang, terus kita ngobrol-ngobrol, dia pulang lagi. Nah kemudian saya cari HP saya cari loh, kemana ini HP kok nggak ada ya. Udah saya cari kemana-mana lah, di kamar, di ruang tamu, sampai ke kamar mandi, sampai ke kulkas juga saya buka gitu ya. Karena HP saya waktu itu kan gampang panas gitu kan, jadi sering sekali tiba-tiba jadi sangat panas. Jadi untuk mendinginkan lagi itu biasanya saya masukin kulkas gitu kan. Jadi saya lihat juga di kulkas nggak ada. Saya pikir ini kemana ini. Kemudian saya pikir oh pasti ini kebawa nih sama teman saya, karena HP kita itu mereknya sama. Dan kemudian kan dulu itu ada model yang ditutup gitu, kita pakai tambahan gitu untuk penutup supaya nggak gores. Nah tutupnya itu warnanya juga sama, ungu. Nah jadi pikir pasti nih kebawa. Cuman saya mau ke rumahnya juga males lah, walaupun dekat ya agak jauh juga sih ya, kalau belum pasti juga males datang ke rumahnya. Akhirnya saya mikir gimana caranya ya ini. Kemudian saya pikir oh iya, itu tukang rumputnya aja yang barusan motong rumput itu, saya pinjam HP-nya. Nah jadi saya keluar, saya cari orangnya, terus saya bilang saya mau pinjam HP-nya sebentar. Dan dia oke, boleh katanya. Jadi saya telepon, nomor HP saya sendiri saya telepon, dan bener aja yang ngangkat teman saya. Dia cuma bilang hehehe, sorry ya HP-mu ke bawah. Aduh ya, saya bilang udah lah nggak apa-apa lah, yang penting saya udah tahu HP saya di mana. Soal ngambilnya ya nanti aja, ntar malam kayak atau besok baru saya ambil, saya bilang begitu kan. Nah, sudah, kejadian itu udah selesai. Yang saya tidak perhitungkan adalah karena saya pakai HP si tukang rumput ini dan saya nelpon nomor HP saya, berarti nomor HP saya itu sudah terekam di HP-nya dia. Dan sepertinya dia save nomor handphone saya sama dia di save. Jadi beberapa hari kemudian waktu saya lagi kumpul-kumpul sama yang lain, lagi makan-makan di mana lah, di restoran apa di kafe gitu, dia nelpon. Dan dia menanyakan pertanyaan yang aneh. Dia tuh nanya, "Mbak, hujan nggak di sana?" Apaan sih? Dia bilang gitu. Terus dia bilang, iya soalnya saya mau ke sana. Oh ya saya nanya begini, ya di tempat kamu hujan apa enggak? Terus tapi dia bilang di tempat saya sih nggak hujan, tapi kan agak mendung, siapa tahu di Ubud sana lagi hujan. Saya perlu ke sana, saya perlu entahlah ngerjain apa, mau potong rumput atau ngurus sawah gitu kan. Benar-benar yang mengada-ada lah. Jadi saya tutup aja, saya nggak
panjang-panjang lagi. Dan dia nelpon saya beberapa kali. Dan pertanyaannya selalu yang aneh-aneh, yang apa ya, yang nggak perlu ditanyain gitu. Yang jelas sekali dia tuh sebenarnya entah dia iseng, entah dia apa gitu kan, atau punya maksud lain, saya nggak tahu. Sampai akhirnya saya bilang tegas ke dia, Pak, jangan telepon lagi. Tolong jangan telepon saya lagi. Nah, sudah itu dia berhenti telepon. Tapi suatu ketika, waktu itu saya pulang kerja ya, dan saya lihat dia lagi kerja di sawah. Ya, saya masuk ke rumah saya, kemudian saya biasalah duduk-duduk. Dan rumah saya itu memang pagarnya nggak pernah saya kunci. Kemudian saya lihat dia masuk ke halaman rumah saya. Jadi kan di samping itu jendela kaca ya, jendela kaca yang satu arah. Jadi dari dalam bisa ngeliat keluar, tapi dari luar nggak bisa lihat ke dalam. Jadi dia jalan masuk ke dalam halaman saya, dan nggak tahu kenapa waktu itu saya ngerasa takut agak merinding gitu kan ya. Saya takut, mungkin itu cuman mungkin intuisi juga ya, itu kan punya perasaan yang nggak enak gitu. Dan saya tungguin, ini orang udah masuk, sebentar lagi dia akan ngetok pintu, ya kan, logikanya gitu. Orang masuk ke rumah orang ya dia akan perlu dengan yang punya rumah, dan dia akan ngetuk pintu atau manggil. Nah ini jadi saya tungguin, kok nggak ada ketukan pintu, nggak ada, dia manggil juga nggak ada. Dan dia udah nggak kelihatan kan, dia udah lewat dari jendela, terus dia belok ke kiri, saya udah nggak lihat dia lagi. Kemudian ya pelan-pelan saya datang ke pintu itu, saya kunci, nggak tahu gitu, saya ngerasa takut sekali ya. Jadi saya tuh pelan-pelan, terus saya menjauh lagi, saya masih nungguin dia, dan itu lama ya, 10 menit ya, 10 menit dia ada di halaman saya. Dan kemudian kelihatan dia balik lagi keluar, dan saya lihat dia lagi dari jendela kaca. Saya merasa nggak enak sekali dengan kejadian seperti ini. Ada perasaan tidak aman, takut gitu ya. Cuman saya pikir ya sudah, saya nggak mau memperbesar ini, menjadikan ini persoalan ya. Saya diam aja, udah kejadian itu. Tapi sejak saat itu saya jadi kekurangan air di kamar mandi saya, di showernya. Jadi showernya tuh biasanya airnya tuh deras sekali, dan tiba-tiba jadi airnya tuh kecil sekali. Saya nggak ngerti kenapa. Nah kemudian ada namanya Ibu Iluh, dia tuh biasa datang ke rumah untuk ngebersihin rumah. Dia juga nanya, ini Bu, kok airnya kecil banget sih? Ya saya bilang, saya juga nggak tahu, udah beberapa hari ini airnya memang kecil. Nah kemudian saya sama Bu Ilu sama-sama kita ke tempat pompa air untuk periksa ada apa di sana. Kalau saya sih mikirnya mungkin colokannya itu ketarik gitu ya. Jadi ketarik, jadi listriknya nggak nyambung. Tapi pas saya lihat sama Bu Ilu, colokannya itu masih nancep gitu di tembok gitu ya. Jadi wah gimana nih, ya sudah Bu Ilu, dia bilang, kalau yang namanya nggak ada air ya mau gimana lagi, saya bilang gitu kan. Tapi dan saya nggak ngerti kenapa airnya jadi seperti ini. Kemudian beberapa hari saya masih penasaran, terus saya lihat lagi ke pompa airnya itu, dan saya lihat lagi, colokannya oke, masih nancep, kenapa ya? Kemudian saya telusurin gitu dari kepala apanya tuh, nah istilahnya ya, colokannya itu saya telusurin gitu, ternyata kabelnya dipotong atau terpotong. Dan
Saya merasa sangat kesal, sangat marah juga sih sebenarnya ya. Saya telepon yang punya rumah, saya bilang bahwa ini kabel jelas ini sengaja dipotong, entah sama pisau, entah sama gunting. Nggak mungkin ini digerogotin sama tikus, karena potongannya itu rapi. Dan kemudian yang punya rumah nanya, apakah ada yang saya curigai? Saya bilang, tukang rumputnya. Karena saya lihat dia datang ke halaman saya, entah melakukan apa, selama 10 menit kemudian dia pergi lagi. Nah, kemudian ya sepertinya sih ada percakapan ya antara yang punya rumah sama yang si pemotong rumput ini kan. Tapi dia nggak ngaku. Dia tidak ngaku. Malah dia datang ke rumah saya sama istrinya, dia datang sambil nangis terus dia bilang, bukan saya itu yang itu. Ya, saya mau apa lagi? Saya ya nggak bisa apa-apa, ya sudah. Dan ada satu lagi yang bikin saya takut, itu adalah ular. Jadi saya sih sering dengar orang bilang, aku lihat ular di sini, ularnya lagi nyebrang jalan, atau di sebelah sana di dekat-dekat sawah ada ular gitu. Tapi saya malah merasa aneh karena saya kan sering jalan-jalan di sawah ya, sehari 2 kali. Nah itu saya jarang sekali ngelihat ular. Mungkin cuma sekali atau 2 kali. Nah sekalinya saya lihat ularnya ada di kamar saya. Bayangin aja ularnya itu. Jadi kejadiannya waktu itu saya sudah tidur, kemudian saya mendengar suara benda jatuh. Tadinya saya cuekin. Biasanya saya kalau dengar ada suara aneh-aneh waktu saya udah tidur gitu ya, udah di tempat tidur, biasanya saya cuekin aja karena saya mikir pasti ada alasannya bunyi apa itu gitu kan ya. Ya tunggu aja sampai pagi lah kalau memang pengen tahu benda apa yang jatuh, ya besok pagi juga ketahuan gitu. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu saya penasaran. Jadi saya bangun dari tempat tidur, saya hidupin lampu, dan saya jalan ke samping tempat tidur karena suaranya dari sana. Nah di sana tuh ada meja, dan di atas meja itu saya taruh kelambunya saya lipat karena saya nggak pakai kan. Dan bener aja pas saya lihat di sini ada kantong kertas yang buat belanja itu sudah jatuh dan posisinya telungkup. Nah dan saya lihat kelambunya juga saya belum tahu bukan belum tahu, tapi belum merhatiin kalau kelambunya juga sebenarnya udah jatuh. Nah saya ngebungkuk itu mau ngambil kantong kertas ini, dan ini beneran nih ya, yang saya dengar adalah desis ular. Dan di atas meja itu memang ada ular. Kelambunya sudah jatuh di lantai, jadi di situ ada ular. Saya cepat sekali berbalik ya, yang saya lihat yang jelas itu hitam dan kuning. Saya langsung lari, saya tuh gemetar, saya tuh amat sangat takut dengan ular. Semua orang juga takut sama ular ya, cuman kalau saya lihat gambar ular aja saya takut gimana ya. Jadi saya langsung ke pojokan di situ, dan saya nunggu lama sekali. Saya nggak tahu berapa lama, mungkin 20 menit, mungkin lebih gitu kan. Saya mikir apa saya harus gimana. Akhirnya ya udah, saya beraniin diri, saya minggir gitu ke tembok terus saja. Kemudian saya turun ke bawah. Nah di lantai bawah itu saya langsung nge-WhatsApp di grup saya. Saya tanya kan, ini grup WhatsApp SMA. Jadi saya tanya, masih ada yang bangun nggak? Saya bilang karena itu udah malam kan ya. Terus
ada satu yang ngejawab, iya saya masih bangun, ada apa, dia bilang gitu kan, ada ular. Saya bilang. Dan ramailah WhatsApp, dan mereka kasih banyak saran lah, oh mending kamu gini, mending kamu keluar, kamu bla bla bla, mesti gimana. Masalahnya saya tuh pakai baju tidur waktu itu, mau keluar juga gimana gitu kan ya. Akhirnya saya telepon teman saya yang tadi yang saya ceritain itu, dan dia yang datang, dan saya nginep di tempatnya semalam. Nah, besoknya saya panggil pawang ular. Jadi di sini ada pawang ular yang apa ya, benar-benar profesi yang serius gitu, bukan asal orang yang ngerti dikit-dikit tentang ular gitu ya. Dan pawang yang biasanya kan kita kalau mau nangkep ular itu biasanya ularnya dibunuh ya. Nah, tapi kalau pawang ular ini ya bukan orang kita sih, orang bule gitu ya. Mereka nggak pernah ngebunuh ularnya. Jadi ularnya tuh ditangkap dan dengan peralatan yang macam-macam ya, ada yang jaring lah, ada yang tongkat yang ujungnya itu bentuknya khusus, dan sama bawa botol yang besar sekali tempat ular ini nanti akan dimasukkan. Jadi akhirnya dia yang mengatasi masalah ini. Nah, peristiwa terakhir ini yang apa ya, yang akhirnya yang membuat saya pindah rumah. Jadi walaupun saya juga nggak langsung pindah ya, makanya teman saya ada yang bilang, wah kamu tuh kok nekat banget gitu kan ya. Tapi jadi gimana ya, misalnya gini, saya sebelum pergi kerja, saya ada 2 gelas lah ya yang belum sempat saya cuci, dan ada di wastafel di dapur gitu ya. Nah, nanti saya pulang kerja itu gelasnya ada 3. Tapi saya masih mikir, mungkin saya yang salah kali, bukan, emang mungkin gelasnya ada 3 gitu ya. Nah, kemudian peristiwa lain di wastafel kamar mandi, biasanya kan di sebelah kanan saya taruh misalnya sabun cuci tangan sama sabun muka, sedangkan di sebelah kiri sikat gigi sama pasta gigi. Nah, malam-malam waktu saya ya habis mandi terus mau bersihin muka, ternyata tempatnya udah dibalik. Yang tadinya di kiri di kanan, yang tadinya di kanan jadi di kiri. Nah, kemudian apalagi ya, ada beberapa hal lah ya, entah itu buku yang berpindah tempat. Cuman saya selalu berpikir bahwa mungkin saya salah, mungkin saya yang lupa, bahwa mungkin ya memang tempatnya tadinya memang di situ, bukan di sana. Tapi akhirnya ada sesuatu yang bikin saya yakin bahwa memang ada orang yang masuk ke rumah waktu saya sedang pergi. Yang bikin saya yakin adalah senter. Nah, sebentar ya, saya ambil. Nah, senter ini, dan kebetulan memang senternya memang yang ini gitu kan ya. Jadi saya taruh senter di atas meja dengan posisi seperti ini. Dan kemudian waktu saya pulang sore, senternya itu bukan dalam posisi tidur seperti ini, tapi sudah berdiri. Kalau berdirinya seperti ini, ya masih oke lah. Mungkin saya memang lupa gitu ya. Tapi kalau berdirinya seperti ini kan aneh. Siapa orang yang memberdirikan senter seperti ini? Biasanya kan kepala selalu di bawah. Bisa sih berdiri seperti ini, tapi kan ini harus hati-hati naroknya gitu kan. Kita lihat dulu udah seimbang baru kita lepas. Dan itu nggak mungkin saya pasti ngapain juga saya kayak seperti itu kan ya. Dan itu yang bikin saya yakin bahwa orang itu memang masuk ke rumah saya, dan orang itu pasti punya kunci.
Dan yang bikin saya lebih takut lagi sebenarnya yang dilakukan orang ini, karena nggak ada barang yang hilang, sama sekali nggak ada yang hilang. Yang dilakukan orang ini adalah memberi petunjuk kepada saya bahwa dia ada di sana, pernah ada di sana, sering ada di sana. Jadi dia sengaja, dan ini yang bikin creepy ya. Nah ini video ini kok jadi tidak seperti yang saya rencanakan ya. Padahal saya bikin video ini kan tadinya mau bilang bahwa cobalah kita lebih berani, cobalah kita pikirkan dengan rasio, dengan akal sehat, apa benar kita perlu takut. Dan berani itu enak loh, jadi kita bisa mengeksplor dan melakukan hal-hal yang baru gitu kan. Tapi kok malah saya ceritanya ya jadi yang agak serem ya. Dan cerita saya yang terakhir itu memang sih ada alasan yang kuat untuk merasa takut ya. Jadi ya mungkin video ini akan berlanjut lagi, cuman dengan gaya yang lain, gaya yang membuat orang jadi berani, mudah-mudahan. Jadi sekian cerita dari saya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.